memberkati selama seminggu ini. Mari lambaikan tangannya Bapak Ibu. Mari tos kanan kirinya. Katakan God bless you. Tuhan berkati engkau. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersuka cita Bapak Ibu. Yes. Mari kita sorak-sorai namanya. Haleluya. Pujilah dia segenap jiwaku. Shabadapapa, shabadapapa, sorak namanya sekali lagi katakan. Shabadapapa, shabadapapa, pujilah dia segenap jiwaku. Shabadapapa, shabadapapa, sorak namanya tujuan hidup kami ya Bapa. Untuk itu kami ingin memuji Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya. Mengenalmu, itulah tujuan hidupku. Cintaimu seperti kau mencintaiku. Masuk perjalanan bersamamu, takkan ku gentar. Karena apa? Karena ku di tanganmu. Shabadapapa, shabadapapa, pujilah dia segenap jiwaku. Shabadapapa, shabadapapa, sorak namanya sekali lagi katakan. Shabadapapa, shabadapapa, pujilah dia segenap jiwaku. Shabadapapa, shabadapapa, sorak namanya selamanya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari lebih sungguh lagi kita bertepuk tangan bagi namanya. Mengenalmu, yes, itulah tujuan hidupku. Cintaimu, amin. Seperti kau mencintaiku. Masuk dalam perjalanan bersamamu. Dengan yakin katakan, takkan ku gentar.
semangat untuk memuji nama Tuhan. Mana suaranya, katakan amin. Haleluya. Hidup untuk senangkanmu. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kami ingin membuatmu tersenyum Bapa, ketika Engkau memandang kami hamba-Mu. Amin. Ingin buatmu tersenyum saat Kau memandang diriku. Ku hanya ingin Engkau bangga memiliki anak serupa gambar-Mu Bapa. Amin. Ku rindu senangkan hati-Mu di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu jadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Berhak sampai Kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Bukan terus berjuang selama tiada waktu dan kesempatan. Hidup kesenangan-Mu sampai Kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Bukan terus berjuang selama tiada waktu dan kesempatan. Hidup tersenangkan-Mu. Amin. Hidup tersenangkan Tuhan. Amin. Yes. Katakan, ku ingin buatmu tersenyum. Amin. Saat Kau memandang diriku. Ku hanya ingin Engkau bangga memiliki anak serupa gambar-Mu Bapa. Amin. Ku rindu senangkan hati-Mu di sepanjang jalanku. Amin. Setiap saat, setiap waktu jadi berkat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku ingin buatmu tersenyum saat Engkau memandang kami Bapa. Yes. Hanya ingin Engkau bangga memiliki anak serupa gambar-Mu Bapa. Ku rindu senangkan hati-Mu. Amin. Di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu jadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, sampai Kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Bukan terus berjuang selama tiada waktu dan kesempatan. Hidup bukan terus berjuang selama tiada waktu dan kesempatan. Lebih semangat lagi, katakan bukan terus berjuang selama. Amin. Hidup jemaat saja, katakan, sampai Kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Amin. Mari kita berjuang sama-sama. Yes. Yes. Sampai bukan terus berjuang kesempatan. Hidup tersenangkan-Mu. Hidup tersenangkan-Mu.
kita mau mempersiapkan hati, pikiran kita Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami ingin menghabiskan sisa hidup kami ya Bapa untuk melayani Engkau. Untuk itu kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Ku serahkan sisa waktuku untuk layani-Mu. Semua yang ku ingini dan yang ku hargai, ku singkirkan, tak berharga lagi di hati, di pikiranku, di rencanaku hanya ada Engkau selalu. Ku habiskan hidupku melayani-Mu, Roh Juru
Seperti apa yang kami naikkan lewat pujian-pujian kami mau hidup bagi Tuhan, menyenangkan hatimu dan melayani Engkau sampai ujung akhir hidup kami Tuhan. Bahkan sampai dalam kekekalan kami mau melayanimu dalam kerajaan-Mu yang besar. Bapa, terus persiapkan kami di dalam dunia ini Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolong kami, tuntun tangan kami dalam setiap jalan-jalan kami. Pagi ini berkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu curahkan bagi setiap kami, juga buat hamba-Mu Tuhan. Dan kami sama-sama boleh diingatkan dan diajarkan lewat kebenaran firman-Mu. Buat kami mampu untuk mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Dan terlebih mampukan kami juga untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, kami menyadari kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu Roh-Mu yang kudus ya Bapa, hadir dalam hidup kami. Kami buka hati kami, pikiran kami bagi Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca ayat-ayat ini, perhatikan ayat-ayat ini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari 2 surat Timotius ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus dalam Perjanjian Baru. Surat ini ditujukan kepada anak rohaninya yang namanya Timotius, yang pada saat itu melayani pekerjaan Tuhan di kota Efesus, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Paulus sedang menulis surat ini, Paulus sedang ada di penjara Roma sebagai tahanan luar biasa karena ia dianggap sebagai pengacau oleh pemerintahan Roma dan juga fitnah dari orang-orang Yahudi yang tidak suka karena Paulus mengabarkan Injil. Dan pada saat itu Paulus sudah divonis untuk dihukum mati. Jadi dia sedang menunggu sampai hari di mana dia harus dihukum mati di penjara itu. Dan di dalam suratnya yang terakhir ini, Paulus ingin memberikan beberapa nasihat yang penting, atau bisa dikatakan kata-kata terakhir buat anak rohaninya dan siapapun yang membaca surat ini. Tentu Bapak Ibu Saudara akan menemukan banyak bagian di dalam surat ini, dan di dalam surat 2 Timotius ini lebih banyak berisi tentang nasihat dan penguatan kepada mereka yang pada saat itu, atau Rasul Paulus yang pada saat itu sedang menghadapi masa-masa yang sukar, Bapak Ibu Saudara.
Pada saat itu Timotius juga sedang mengalami satu tantangan yang tidak sedikit Bapak Ibu Saudara. Dia berhadapan dengan orang-orang Roma dan pemerintahan Romawi yang tidak suka dengan kekristenan. Dan juga orang-orang Yahudi, guru-guru Yahudi palsu yang tidak suka dengan kekristenan. Maksud saya orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kekristenan dan guru-guru palsu dari karangan mereka sendiri yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Tantangan dalam pelayanan yang dihadapi oleh Timotius merupakan sesuatu yang sedang dijawab oleh Paulus. Dan di salah satu bagian dari surat ini Paulus memberikan sebuah penghiburan. Dan penghiburan tersebut diberikan oleh Paulus dengan memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan orang Kristen yang diperumpamakan atau digambarkan seperti beberapa orang. Paulus berkata, jadilah kuat. Penghiburan Paulus kepada Timotius dimulai dengan kata, jadilah kuat. Di dalam ayat yang pertama tadi, hai anakku, jadilah kuat. Karena memang sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, itu pasti melihat bagian-bagian. Orang yang serius dengan Tuhan, orang yang serius melayani pekerjaan Tuhan, biasanya Bapak Ibu Saudara akan ada di jalan-jalan yang sukar. Karena memang di dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan benar tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau mau hanya sekedar saja bisa. Kalau hanya mau sekedar ada ya bisa saja. Tetapi kalau mau serius melakukannya, wah ini perlu tantangan. Makanya dikatakan oleh Paulus, jadilah kuat, tetaplah kuat, teruslah kuatkan hatimu. Dan Paulus memberikan beberapa gambaran. Yang pertama di dalam ayat 3 dan 4, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Salah satu gambaran yang diberikan oleh Paulus, jadilah kuat seperti seorang prajurit, kata Paulus. Timotius, kamu harus kuat seperti seorang prajurit. Prajurit itu yang sedang berjuang, dia gak mikirin tentang kehidupannya karena dia sedang melakukan tugasnya. Supaya dia bisa maksimal, dia gak memikirkan banyak hal, yang dia tahu adalah menyelesaikan tugasnya supaya dia berkenan kepada komandannya. Gambaran tentang prajurit yang diangkat Paulus merupakan sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, sebagai penguatan kepada kita juga sebagai orang percaya yang hari ini juga sedang berjuang dengan banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Ada masa-masa sukar yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami. Ada tantangan-tantangan yang sedang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, salah satu ciri dari seorang prajurit, salah satu ciri yang sangat menonjol dari seorang prajurit, yaitu apapun yang terjadi, seorang prajurit selalu berkata, siap, laksanakan. Apapun loh Bapak. Bapak Ibu Saudara, kalau pernah menjumpai atau punya kerabat yang ada di kemiliteran, tidak ada prajurit yang membantah komandannya, tidak ada Bapak. Prajurit itu akan selalu berkata, siap, laksanakan. Bahkan sekalipun salah, siap salah gitu Bapak Ibu. Saya pun kaget waktu itu dengan istilah itu ya. Saya punya teman bilang siap salah dan loh kok siap salah? Kok salah kok siap? Apapun yang terjadi jawabannya cuma satu, siap, laksanakan. Gak peduli apapun itu, susah kek, enggak kek, gampang atau susah, gak masuk di akal bahkan, siap dan. Gak ada nawar loh Bapak Ibu. Gak ada prajurit waktu dituduh tugas dan nawar boleh gak dan? Boleh gak, jangan ke kanan ke kiri deh, atau tukeran. Gak ada loh Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat salah satu contoh waktu Yesus berhadapan dengan perwira di Kapernaum, dia bilang apa? Aku ini seorang perwira, aku punya bawahan. Bawahanku
adikku pun kalau aku suruh jalan dia. Bahkan kalau suruh lompat jurang, lompat dia. Memang sesuatu yang luar biasa, siap laksanakan. Yang ia tahu sebagai seorang prajurit adalah melakukan tugas dari komandannya. Dia tidak pusing dengan soal penghidupannya. Bapak Ibu Saudara, situasi itu bisa berubah kapan saja. Apa saja bisa terjadi dalam dunia. Benar ya? Apa aja bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan bisa terjadi loh. Dan hal-hal itu tidak pernah kita bisa prediksi. Kenapa? Karena kapan saja yang apa saja ini bisa terjadi. Kapan saja. Mau hari ini mau besok kita nggak ada yang tahu. Kapan saja bisa terjadi. Kapan saja situasi berubah. Kapan saja Bapak Ibu Saudara dan saya bisa ada dalam situasi-situasi yang sulit. Kapan saja kita bisa berhadapan dengan banyak hal. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sama seperti nasihat Paulus kepada Timotius, firman Tuhan menyapa Bapak Ibu Saudara dan saya juga, kita pun harus siap dalam segala kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Yang setuju katakan amin. Sekalipun itu hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Kita harus belajar berkata, siap Tuhan, siap laksanakan Tuhan. Ini tidak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Saya itu sampai sekarang kalau merenungkan kisah Abraham itu antara kagum sama bingung. Kagum karena Abraham itu dalam ceritanya Bapak Ibu Saudara, dia itu ada dalam zona yang begitu nyaman. Di antara kota-kota yang ada di Mesopotamia. Bapak Ibu Saudara. Ur itu adalah kota yang maju. Abraham sudah sukses kok di Ur Kasdim. Terbukti dari waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia bawa banyak harta loh Bapak Ibu Saudara. Orang kaya loh Abraham. Tapi yang menarik, tiba-tiba ada firman datang kepada Abraham dan berkata, Abraham, keluarlah dari negeri, dari keluargamu. Kemana Tuhan? Perhatikan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di mana? Jalan aja dulu. Wah, ini agak nekat sebenarnya. Makanya proses Abraham yang begitu luar biasa. Abraham ini merupakan satu contoh dan teladan. Abraham itu dari kata artinya bapa segala orang yang percaya. Kenapa bisa begitu? Karena memang proses hidup Abraham membuktikan dia orang yang paling mempercayai Tuhan. Buktinya apa dia paling mempercayai Tuhan? Disuruh keluar dari zona nyamannya ke negeri entah berantah gitu yang dia nggak tahu. Dan dia berkata, iya Tuhan. Dia nggak punya anak selama 25 tahun. Sekalinya Tuhan berikan anak kepada dia istrinya aja nggak percaya bakal punya anak. Tapi waktu Ishak lahir, Ishak bertumbuh besar, Abraham. Dan Allah berkata, Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Dan Abraham berkata lagi yang kedua, iya Tuhan. Satu sisi saya kagum, satu sisi saya bingung. Kok ada ya? Kok bisa ya? Ini gak gampang loh Bapak Ibu. Untuk mempercayai Allah dengan benar, mempercayai panggilannya dan menghidupi apa yang Allah ingin lakukan dalam hidup kita dan berkata siap Tuhan. Wow. Ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu. Kita harus selalu siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, komandan kita, dan ini tidak bisa kita tawar-tawar. Seorang prajurit harus siap dipanggil perang kapanpun. Dia harus berkata siap laksanakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, keadaan-keadaan yang bisa saja terjadi, mari kita sikapi dan responi sesuai dengan firman Tuhan yang menyapa kita. Ketika Allah meminta Bapak Ibu Saudara untuk melakukan apa yang dia lakukan, ketika situasi terjadi dan Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi engkau dan saya,
Bisa gak kita berkata, iya Tuhan. Saya pernah ada dalam fase yang demikian. Saya pernah di proses Tuhan yang menurut saya cukup menantang saya. Mengambil sebuah keputusan yang tidak mudah dalam kehidupan. Namun yang membuat saya kuat adalah begini Bapak Ibu Saudara. Saya meyakini ini Tuhan yang suruh. Walaupun saya tahu harganya tidak mudah. Dan memang Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan itu ada harga yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus bayar. Amin. Ikut Tuhan tidak selalu mudah. Yesus pun berkata, mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib. Yesus berkata di dalam dunia ada dua jalan. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Yang lebar Bapak Ibu Saudara, banyak orang ingin ke sana, tapi jalan yang sempit siapa yang mau? Bahkan di kitab Lukas Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang mau ikut dia dan berkata begini, hitung dulu anggarannya. Sama seperti orang yang mau bangun menara, dia akan hitung dulu anggarannya, ini nutup nggak, bisa nggak? Dengan kata lain Yesus menawarkan dan berkata, kamu mau ikut aku, kamu tahu nggak konsekuensinya ikut aku apa? Pada saat itu orang ikut Tuhan itu udah pasti menderita. Pada saat itu pasti menderita. Pertama dia dimusuhin pemerintah, kedua dimusuhin orang Yahudi. Udah pasti secara sosial dia mengalami penderitaan. Masih mau ikut aku? Beberapa murid yang mendengar ucapan Yesus yang begitu keras dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6. Ketika Yesus berkata kepada para murid itu yang mencari Yesus dan berkata, aduh akhirnya kita ketemu juga sama Tuhan Yesus. Kita cari-cari engkau loh. Yesus cuma jawab begini, kamu cari aku bukan karena kamu mau ketemu aku. Kamu cari aku karena kamu makan roti kemarin yang aku buat. Mereka cari Yesus bukan karena ingin ketemu Yesus. Tapi karena siapa tahu hari ini Yesus bikin mujizat lagi dan mereka bisa makan. Mereka mengikut Tuhan dengan motivasi yang beragam Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus menegur mereka, lalu Alkitab mencatat ya. Wah, ini boleh ditampilin nih Jo, ini ayat angka keramat ya. Yohanes 6 ayat 66. Oh, 666. Coba ditampilin. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu apa? Banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi ikut dia. Kenapa? Karena mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Kadang itu bisa Bapak Ibu Saudara membawa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melakukan atau berkorban banyak hal demi Tuhan dan kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami, maukah kita belajar untuk berkata siap Tuhan, siap laksanakan. Bapak Ibu Saudara, waktu menjadi sesuatu yang Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini kita mau hidupi, saya mau selalu siap dengan segala keadaan, siap melakukan yang terbaik, siap dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang saya percaya, kalau Bapak Ibu Saudara yakin Tuhan itu hidup dan dia adalah Allah yang menyertai perjalanan hidup kita. Apapun yang Tuhan minta, yang Tuhan mau kita lakukan, pasti kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Apapun yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan, kita pasti mau lakukan dengan baik. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi masa-masa yang sukar, kalau Tuhan izinkan kita dalam situasi yang seperti itu, kita mau belajar dan berkata, Tuhan aku mau selalu siap dengan segala keadaan yang Tuhan izinkan. Maka itu Bapak Ibu Saudara memang tidak bisa tidak,
seseorang yang benar-benar mau siap itu harus mempersiapkan dirinya baik-baik. Supaya bisa benar-benar siap, kita memang kita harus melakukan juga persiapan-persiapan supaya kita bisa siap. Gambaran itu ditunjukkan kepada gambaran yang kedua ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Menjadi seorang atlet itu Bapak Ibu Saudara, yang dituntut dari seorang atlet itu adalah selain keterampilan yang dia miliki adalah disiplin dalam latihan. Disiplin dalam melakukan latihan atau benar-benar mempersiapkan sebuah pertandingan. Kalau ada pertandingan di season yang keberapapun, latihannya itu nggak mungkin 2 minggu sebelumnya. Nggak ada orang yang mau lomba lari sprint, latihannya itu cuma 2 minggu. Saya dulu punya teman Bapak Ibu Saudara sekolah di sekolah Ragunan. Ragunan itu yang sekolah atlet, intinya begitu. Ada ya di Ragunan ya, kalau nggak salah itu ada sekolah atlet. Dan janjian sama di pelajarannya itu ya training, latihan. Latihan fisik, latihan kecepatan, pokoknya latihan nih Bapak Ibu Saudara. Entah kapanpun pertandingannya dia mesti latihan setiap hari. Konsistensi, kedisiplinan, disiplinnya bangun jam berapa, terus makannya diatur, olahraganya seberapa, kapan istirahat, kapan harus main fisik, angkat berat, kapan berenang, macam-macam Bapak Ibu Saudara. Itu sebagai bekal, sebagai persiapan untuk apa? Untuk bisa menang dalam pertandingan. Bukan hanya keterampilan dan skill saja yang dimiliki, tapi kemampuan dan kekuatan fisik juga Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya seorang atlet itu disiplin dalam latihan. Beberapa film-film yang tentang olahraga juga saya melihat beberapa pelatih itu agak bawel soal latihan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada pemain yang tidak diizinkan main kalau tidak latihan. Absen latihan beberapa kali tidak mungkin main. Sehebat apapun dia nggak boleh main kalau nggak latihan. Coba Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena memang persiapan atau mempersiapkan itu sesuatu yang penting. Gak bisa tiba-tiba menang dalam sebuah pertandingan. Dan Bapak Ibu Saudara juga tidak mungkin tiba-tiba kuat kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah mempersiapkan dengan baik kekuatan kita. Persiapan kita yang terbaik adalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya secara konsisten, secara teratur, secara disiplin dalam mendisiplinkan diri dalam hal apa? Rohani kita. Bapak Ibu Saudara, manusia itu ada 2 bagian ya, kalau bisa diistilahkan dengan bagian ini ya. Saya mau ledekin Awan dulu boleh gak Saudara? Tadi giliran dia keluar mati, giliran dia hidup dia datang. Saya ledekin dia Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, ada 2 bagian dalam hidup manusia Bapak Ibu Saudara ya. Satu yang sifatnya jasmani, satu yang sifatnya rohani. Dan Paulus berkata begini, manusia jasmani itu makin merosot, tetapi manusia batinnya itu dibaharui. Istilah lain dari dibaharui itu dibentuk, makin dewasa, dilatih gitu ya. Dan terus meningkat gitu loh Bapak Ibu Saudara. Dari hari ke hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, pembentukan manusia rohani yang ada di dalam itu jadi penting. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, manusia yang sesungguhnya bukan yang nampak sekarang, bukan yang kelihatan. Manusia yang sesungguhnya itu yang ada di dalam. Andris yang sesungguhnya yang bukan Bapak Ibu Saudara lihat nih, yang sesungguhnya itu ada di dalamnya. Penilaian kita bukan dari apa yang kita lihat, tapi bagaimana manusia batinnya, bukan manusia lahiriahnya. Kenapa? Lahiriah ini bisa menipu Bapak Ibu Saudara. Tidak semua yang berpenampilan baik, lihat baik, bertutur kata baik, hatinya baik. Benar gak? Kita bisa berjumpa dengan orang, oh ini baik kelihatannya, tapi siapa yang tahu hatinya? Karena manusia yang sesungguhnya bukan yang di luar, yang di dalam nih. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri dengan baik kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah melatih, membangun manusia rohaninya? Makanya Bapak Ibu Saudara, kita mau fokus untuk menggarap manusia batiniah kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara.
secara konsisten, secara serius. Setiap pagi ada doa pagi di Truth ID. Hari Rabu ada doa bareng, Jumat ada doa lagi. Hari Minggu kita ibadah ya. Dengan banyak hal Bapak Ibu Saudara bisa melatih manusia rohani. Kita mulai benar-benar menginvestasikan secara selektif kesempatan yang Tuhan pakai, waktu untuk kita pakai buat apa. Hari-hari yang kita lalui jangan habis atau terbuang secara percuma. Tapi kapan Bapak Ibu Saudara melatihnya? Kapan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan seperti seorang atlet yang latihan? Kapan saja bisa perang, kapan saja ada banyak hal bisa terjadi. Mari persiapkan diri kita, disiplinkan rohani kita Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong yang paling utama itu, pertama memang bicara soal disiplin secara rohani. Mengisi batin kita, mempersiapkan batin kita. Disiplin dalam memang Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Melayani dan pekerjaan Tuhan. Benar-benar kita persiapkan Bapak Ibu Saudara. Di samping itu juga disiplin secara rohani. Kesehatan kita, waktu, pola kehidupan kita juga harus kita jaga Bapak Ibu Saudara. Dalam langkah kita memang benar-benar ingin mempersiapkan diri. Kita harus bertanding menurut peraturan-peraturan pertandingan. Bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, gambaran yang Paulus berikan adalah sebagai seorang petani. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, dikatakan 6 dan ke-7, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu segala pengertian. Yang ketiga ini sebagai seorang petani, ini adalah gambaran sebuah kerja keras. Bapak Ibu Saudara, jujur saya belum pernah jadi petani dan saya belum pernah melihat orang bertani. Tetapi mungkin teman-teman yang dari daerah pernah jadi petani. Pak Ben pernah ke ladang. Nah, teman-teman pasti yang ini pernah tahu ladang ya. Ada masa kita bajak gitu ya, tanahnya diburin, masa nanam. Terus waktu dia bersemai kita jagain, jangan dimakan burung, jangan ada tikus, jangan ada apa gitu. Saya sih nonton aja di YouTube misalnya. Nggak pernah begitu ya. Dan ternyata saya renung-renungkan jadi petani itu memang luar biasa berat loh Bapak. Panas, itu ladang besar sekali. Dulu waktu di Palangka kan ada paman yang udah tua itu yang dulu bersihin gereja, ingat nggak Wan? Yang dia katanya pernah nyangkul di mana begitu. Dulu kan orang yang udah tua pokoknya. Masih ingat nggak? Ada kan ya kayak orang Jawa itu ya. Dulu yang suruh mama garap tanah gitu loh. Saya pernah ngobrol sama orang itu soalnya, saya tanya, dia cerita Pak Wisur, itu mohon maaf nih, kulitnya gelap Pak Wisur. Karena kena sinar. Dia bilang dia pernah nyangkulin tanah atau bersihin atau buka lahan itu ya, bersihin. Kan kalau di sana kan bisa rumput tinggi-tinggi gitu Pak Wisur. Dia potong dulu, dirapiin, diratain tanah. Itu bisa berapa ribu meter katanya. Sendiri. Wah, gila banget saya bilang. Dan saya kalau lihat itu petani memang luar biasa, makanya kerjanya bareng-bareng ya. Tapi kan tetap aja nggak enak Bapak Ibu. Ada masa di mana dia harus bajak sawahnya, nunggu tumbuh, dijagain. Ini tuh kalau udah mulai mau panen supaya jangan ada burung kan dijagain, kasih orang-orangan sawah. Masih ada nggak tuh? Saya sih masih lihat kalau kita ke Jawa. Di Nias masih ada, masih ya. Kleneng gitu ya. Burung-burung pada kabur. Belum lagi tikus. Waduh, itu tikus yang paling susah tuh Bapak. Bisa segerombolan. Saya pernah nonton di YouTube, petani itu nangkap tikus bisa 100 renceng dapat tikus. Tikus direncengin. Diikat panggungnya. Karena udah terlalu merusak ini gitu loh, makan padi dan lain sebagainya. Jadi bukan perkara mudah bertani itu. Dan gambaran Paulus bisa saja kehidupan kita seperti ini, kata Paulus. Ada ladang-ladang yang harus digarap dengan begitu keras oleh kita
terkena matahari dan lain sebagainya. Ini gambarannya Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang Bapak Ibu Saudara kerjakan dengan begitu ekstra. Aduh, kayaknya kalau nggak panggilan jadi petani nggak bisa dah Bapak Ibu Saudara. Nggak ada tuh petani di sawah pakai skincare. Kagak ada ya. Mau pakai skincare tetap aja Bapak Ibu Saudara. Rugi, orang kebakar lagi matahari besoknya. Ada masa-masa Bapak Ibu Saudara yang kita akan hadapi seperti seorang petani. Kita akan berhadapan dengan ladang yang harus digarap, yang harus ekstra, kita harus nyangkul. Ini bahasa figuratif saja ya. Sesuatu yang Bapak Ibu Saudara lakukan dengan sekuat tenaga dan lain sebagainya. Butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh ketekunan, butuh konsistensi, butuh kesabaran Bapak Ibu Saudara. Wow, seperti seorang yang menggarap sawah. Gak mudah loh itu. Tapi bisa saja itu terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini teknologi jadi tambah berkembang ya. Jadi alat, ada traktor, udah lebih canggih lah dari dulu. Dulu manen itu satu-satu. Sekarang ada alatnya, naik mobil gitu terus bisa keangkut loh. Wortel apa begitu, bisa kepisah antara buah sama daun ya. Nanam juga gitu, nanam udah nggak jalannya mundur lagi kan dulu. Kita diajarin petani itu jalannya mundur gara-gara nanam. Sekarang udah ada alat canggih. Tapi tetap saja pekerjaan itu bukan pekerjaan yang mudah. Berlumpuran tanah, kena matahari. Waduh. Tetapi kalau Tuhan bisa saja membawa kita dalam masa-masa seperti itu. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, pekerjaan seperti itu adalah orang yang pertama kali menikmati hasilnya. Situasi-situasi yang berat selalu ada buah di baliknya. Selalu ada sesuatu yang berharga di baliknya. Kalau Tuhan izinkan itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang dan bekerja dengan keras. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-6, seorang petani adalah orang pertama yang menikmati hasil usahanya. Artinya tidak akan pernah sia-sia apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan secara serius di hadapan Tuhan. Walaupun ada harga yang harus dibayar dengan begitu banyak pengorbanan. Tidak akan pernah sia-sia ketika Bapak Ibu Saudara melakukannya dengan baik. Ketekunan yang sejati itu selalu menghasilkan buah yang baik. Yakobus berkata orang yang bertekun akan menghasilkan buah yang matang. Dan terkadang Bapak Ibu Saudara, iman kita kepada Tuhan itu seperti sebuah benih yang sedang ditanam. Di dalam kitab Matius dikatakan iman itu seperti biji sesawi, benih yang tidak kelihatan, kecil sekali. Tetapi waktu dia ditanam, waktu dia mulai bertumbuh, dia akan menjadi pohon yang besar katanya. Dan menjadi pohon yang rindang yang bisa menaungi orang di sekitarnya. Bahkan burung-burung bisa ada di pohon itu, menikmati pohon itu. Sesuatu yang mungkin tidak berharga, kecil, tetapi ketika dia bertumbuh dengan baik, dia mengalami perjalanan pertumbuhan dengan baik, dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang. Bapak Ibu Saudara, iman kita kepada Tuhan pun harus juga bertumbuh dengan baik. Sesuatu yang Bapak Ibu Saudara saya perjuangkan dengan baik. Sambil itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan pasti memampukan dan menolong kita melewati situasi yang sukar. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat apapun yang terjadi di depan kita. Tapi percayalah lihatlah apa yang Bapak Ibu Saudara percayai. Saya kutip kalimat Pak Eras ya. Jangan lihat apa yang Bapak Ibu Saudara. Jangan perhatikan apa yang Bapak Ibu Saudara lihat hari ini. Tapi lihatlah apa yang kamu percaya, yaitu Tuhan. Gimana cara lihatnya Tuhan? Gimana cara lihat Tuhan? Merem. Tutup matamu, engkau akan melihat Allah. Di dalam doa-doa kita. Amin. Kalau kita melihat dunia, kita bisa takut. Semua bisa terjadi dan kapan aja bisa terjadi. Tapi ketika kita melihat Tuhan, melihatlah apa yang kamu percayai. Yaitu siapa? Tuhan. Gimana caranya? Merem, tutup mata dan berserah kepada Tuhan. Saya lagi belajar ini. Kalau ada sesuatu yang menurut saya bisa nggak saya lewati? Kalau saya kadang khawatir,
Saya berkata, aku tidak mau lihat ini Tuhan. Aku mau lihat Engkau. Merem. Udah saya pasrah aja, merem aja Tuhan. Tolong. Sesuatu yang mungkin berat untuk kita lakukan. Tapi saya percaya Tuhan akan mampukan kita. Di situ kita akan belajar. Iman kita akan bertumbuh. Akan mengenal Allah, mengalami Tuhan. Jadilah kuat, kata Paulus. Kepada Timotius, dan firman Tuhan juga menyapa. Jadilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara pasti akan menikmati hasil dari jerih lelah kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami pagi hari ini. Tuhan, kami pun mau menjadi orang-orang yang siap, menjadi kuat dan siap Tuhan dengan segala sesuatu. Tuhan mampukan kami dan tolong kami. Untuk kami boleh senantiasa taat kepada Tuhan, mau melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Sekalipun ada harga yang mungkin harus kami bayar Tuhan, kami mau membayar di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan. Untuk kami secara sungguh-sungguh mendisiplinkan diri kami untuk siap mempersiapkan diri baik-baik. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang sulit ada di depan mata kita, tolong setiap kami ya Tuhan, untuk tetap tekun, tetap setia mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Karena itu baik untuk membentuk dan mendewasakan setiap kami. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang hari ini sedang menghadapi banyak pergumulan. Berikan mereka kekuatan yang baru, kekuatan iman untuk tetap kuat dalam Tuhan. Biar mereka boleh menjadi prajurit-prajurit yang berkenan kepada komandannya dan berani berjuang bersama dengan Tuhan, menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab mereka, setiap pertandingan-pertandingan iman yang mereka sedang hadapi hari ini Tuhan. Biar kekuatan-Mu menyertai mereka pagi ini dalam nama Yesus. Tuhan, berikan mereka kekuatan yang baru untuk tetap berjuang dan melangkah bersama dengan Tuhan dan membentuk kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan, sertai mereka. Tuhan yang menopang mereka, menuntun langkah mereka untuk mereka berjalan melewatinya. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah mengizinkan sesuatu melebihi kekuatan kami. Itu artinya ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Biar kekuatan-Mu dicurahkan Bapa, tolong setiap umat-Mu. Biar mata mereka hanya tertuju kepada-Mu saja ya Bapa. Mereka tidak melihat ke kanan dan ke kiri, mereka berjalan melihat Tuhan saja. Bukan melihat realitas dunia yang sedang terjadi, tapi melihat apa yang mereka percayai, yaitu Allah yang hidup, yang memegang kehidupan mereka. Tuhan, tolong mereka. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Mereka milik kepunyaan-Mu, umat yang Tuhan telah tebus ya Bapa. Biar mereka selalu ada dalam lindungan dan perkenanan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Kami berdoa terus buat pemulihan dari Oma Mami Tuhan. Biarlah Tuhan terus memulihkan dia. Berikan sukacita, damai, sejahtera, penghiburan daripada Tuhan dalam penyakit yang sedang dia alami Tuhan. Di dalam masa Tuhannya Engkau tetap menggendong dia Tuhan, menemani dia, menjaga dia, melindungi. Tuhan, pulihkan. Juga di antara kami semua hari ini Tuhan yang sedang sakit, kami yang sering sakit Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan
melawat setiap kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dari setiap sakit penyakit yang kami alami dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar kesembuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, usaha studi mereka, dan rumah tangga mereka. Mereka yang dengan setia memberikan persembahan mereka, menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati apapun yang mereka tabur Tuhan, baik persembahan maupun diakonia. Tuhan berkati setiap taburan-taburan ini dan boleh dipakai dengan baik buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pagi ini turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus memberkati engkau, menjaga, melindungi, menopang